Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Noviani, NIM 1101190124, mahasiswi Universitas Bung Karno untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan program studi Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tri Oktasulfa Kimiawan, SIKOM MM. Dalam bukunya yang berjudul The Third Wave, Alvin Toffler menjelaskan bahwa terdapat 3 gelombang peradaban manusia, yaitu gelombang pertama adalah gelombang pertanian, kemudian gelombang industri, dan gelombang pasca industri. Pada gelombang pertama yang berlangsung pada tahun 800 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi ini, atau era agraria, manusia bergantung pada teknologi pertanian yang masih sangat tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam era ini, tidak ada teknologi mutakhir yang serba instan seperti yang kita jumpai saat ini. Mereka masih menggunakan berbagai hasil alam yang berupa sinar matahari, angin, air, hewan buruan atau ternak, dan bentuk alam lainnya. Gelombang yang kedua, yaitu era industri, terjadi pada tahun 1500 Masehi hingga 1970 Masehi. Pada era ini, masyarakat yang ada di dalamnya jauh lebih berkembang dibandingkan dengan masyarakat pada gelombang pertama. Dan salah satu perubahan yang paling mencolok yaitu munculnya berbagai macam kemajuan dalam bidang industri. Banyak pula muncul penemuan baru yang membantu berbagai macam pekerjaan. Pekerjaan masyarakat yang dulunya adalah petani pun bergeser menjadi pekerja pabrik yang jumlahnya meningkat tajam. Gelombang yang ketiga adalah era komunikasi. Gelombang ketiga ini berlangsung pada tahun 1970 Masehi hingga 2000 Masehi. Pada era komunikasi, banyak hal yang jadi semakin lebih mudah dilakukan. Hal yang paling mencolok dari era komunikasi adalah perubahan pada komunikasi itu sendiri. Dan komunikasi pada masa ini sangatlah mudah dilakukan, bahkan seolah menembus batas ruang dan waktu. Kini mengirimkan pesan dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Tak hanya itu saja, komunikasi juga dilakukan dengan melihat wajah orang secara langsung, meskipun jaraknya adalah jutaan kilometer. Hal ini disebabkan adanya satelit dan internet yang membuat segalanya jadi lebih mudah, serta teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini menyebabkan kegiatan produksi didominasi melalui komputer. Pertanyaan soal yang kedua. Teknologi syarat dengan nilai-nilai tertentu dan mengganggu kemapanan manusia yang berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Kondisi ini dilematis yang menjadi berpengaruh dalam hal-hal seperti tidak ada negara yang kuasa atau sanggup menahan laju teknologi. Teknologi berkembang sangat cepat melampaui kesadaran manusia. Aktif atau pasif dalam menerima teknologi, di mana manusia terbagi 2 kategori yaitu aktif menerima atau juga pasif menerima. Dengan kata lain, menolak teknologi. Manusia tidak akan bisa menyalahkan teknologi. Teknologi tidak dapat dibeli, dan pengaruh lainnya adalah masyarakat maju karena teknologi. Lanjut soal yang ketiga. Masyarakat informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu masyarakat terkena terpaan media massa dan komunikasi global. Yang kedua, masyarakat menjadi sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Yang ketiga, masyarakat memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap media massa karena membutuhkan informasi yang aktual. Yang keempat, masyarakat menjadi informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Dan yang kelima, masyarakat mengakses informasi berkecepatan tinggi, selalu aktual, bahkan hanya dalam hitungan menit atau detik ketika suatu peristiwa sedang terjadi. Pertanyaan soal yang keempat. Masyarakat maya di dalam dunia media sosial memiliki realitas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bermain topeng. Bermain topeng maksudnya bukan secara harfiah mengenakan topeng, tetapi menyembunyikan identitas atau sifat aslinya agar terlihat menarik di mata orang lain. Yang kedua, miskinnya tatap muka. Berarti orang yang semakin malas bertemu secara langsung, tetapi tetap bisa berkomunikasi hanya melalui media sosial secara online. Yang ketiga, yaitu budaya narsisme, di mana
Ini suatu sifat ingin populer tetapi secara berlebihan yang cenderung mengarah ke hal negatif untuk kemudian dipublikasikan di media sosial. Membangun avatar. Avatar ialah suatu gambaran yang merepresentasikan diri sendiri namun tidak mewakili sifat asli dari orang tersebut. Yang kelima yaitu alone together. Secara harfiah, alone together berarti bersama-sama, tetapi tetap sendiri atau hampa. Itu merupakan situasi di mana kita bisa berinteraksi dengan banyak orang ketika di media sosial, akan tetapi di dunia nyata sebenarnya sendiri. Yang keenam, ada budaya selalu terhubung. Selalu terhubung ini dapat dilihat dari orang yang selalu ingin membagikan pengalamannya melalui media sosial lewat suatu postingan. Dia ingin tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu budaya komentar. Dalam media sosial orang bebas berkomentar dari mulai memuji hingga menghina. Bahkan salah satu survei mengatakan bahwa warganet Indonesia adalah yang paling tidak berperilaku baik ketika berkomentar, dan hal tersebut memang terbukti. Kemudian selanjutnya itu kekariban dan keheningan. Media sosial menjadikan dua hal sekaligus, yaitu kekariban dan juga keheningan. Maksudnya adalah ketika ada orang saling akrab di media sosial, belum tentu ketika bertemu keduanya bisa saling berbicara dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kedangkalan makna. Maksudnya adalah hubungan antara satu orang dengan yang lainnya di dunia maya adalah semu, berdasarkan kepentingan sementara. Oke teman-teman, sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton. Thank you.